Dan pemirsa, kita bedah tuntutan para mahasiswa dalam aksi demonstrasi hari ini bersama dengan Rizal Taufikur Rohman, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef. Selamat sore, Pak Taufik. Selamat selamat sore, Mbak. Baik, Pak Rizal, kita melihat kali ini mahasiswa membawa tuntutan yang beragam, tapi satu benang merah sama, yaitu terkait dengan ekonomi. Dan selain beberapa tuntutan di bidang lainnya begitu. Apakah Anda melihat saat ini kondisi ekonomi Indonesia sudah cukup terpuruk hingga akhirnya mahasiswa harus turun ke jalan menyalurkan suara kritisnya? Iya, saya kira kalau kita lihat ya kondisi ekonomi Indonesia ini memang masih belum bisa dikatakan mengalami tanda kutip krisis ya, tetapi sedang mengalami atau menghadapi fase tekanan yang cukup serius sehingga memunculkan keresahan sosial ya. Jadi aksi mahasiswa ini adalah bentuk koreksi saya kira ya terhadap turunnya persepsi kesejahteraan masyarakat ya ketika biaya hidup meningkat lebih cepat daripada kemampuan pendapatan dalam penyesuaian kondisi itu. Jadi dalam kerangka makro tentu saja indikator ekonomi saat ini memang menunjukkan ada tekanan. Misalnya inflasi per Mei 2026 juga meningkat menjadi 3,1% year on year, ya tertinggi di dalam 8 bulan terakhir yang menunjukkan apa? Tekanan harga semakin meluas. Jadi di saat yang sama, nah ini juga Bank Indonesia kan harus menaikkan suku bunga acuan 2 kali dalam waktu kurun 1 bulan, sehingga capaian angkanya tentu di angka 5,5%. Nah tentu yang tekanan terberat itu adalah pelemahan rupiah yang sempat menyentuh levelnya lebih dari 18.000 ya. Dan ini juga mendorong ya, meningkatnya biaya impor bahan baku industri, pangan, energi, dan juga pembayaran utang luar negeri kita yang kemudian mungkin diterjemahkan oleh masyarakat itu sebagai penurunan daya beli dan meningkatnya ketidakpastian ekonomi. Jadi tentu demokrasi mahasiswa bukan hanya respon terhadap satu kebijakan, tapi akumulasi dari berbagai tekanan ya seperti mahalnya biaya hidup, menyusutnya jumlah rumah tangga yang menengah, meningkatnya biaya pendidikan dan pekerjaan juga yang mungkin lebih akan sulit lagi untuk diperoleh. Artinya mahasiswa sedang menyampaikan sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dirasakan secara inklusif oleh masyarakat. Baik, Pak Rizal, kita ketahui bahwasannya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah aliansi mahasiswa ini dilakukan usai harga Pertamax dan juga harga Pertamax Green ini mengalami peningkatan atau kenaikan harga yang cukup signifikan, di mana Pertamax ini harganya naik 32% begitu ya. Lantas Anda melihatnya seberapa besar sebetulnya dampak kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green terhadap inflasi serta juga daya beli masyarakat secara keseluruhan begitu, Pak Rizal? Ya benar bahwa aksi ini pasca kenaikan harga Ya. BBM non subsidi ya. Tentu ini menjadi katalis yang mempercepat munculnya aksi. Mengapa ya? Meskipun bukan akar persoalannya itu, tetapi kenaikan ini ya terjadi manakala masyarakat sudah menghadapi tekanan ekonomi yang cukup besar dan juga sensitivitas terhadap harga energi menjadi tinggi. Jadi katakanlah kenaikan harga Pertamax ini gitu ya, tentu merupakan salah satu yang terbesar di dalam beberapa tahun terakhir. Ya. Artinya apa? Meskipun pengguna Pertamax ini hanya sebagian masyarakat menengah ke atas, katakanlah gitu ya, dan dampaknya memang tidak berhenti pada konsumsi langsung, tapi second round-nya itu ya, jadi putaran pertama kedua ekonomi itu yang itu justru akan berpengaruh terhadap sektor-sektor yang lain. Jadi biaya operasional kendaraan pribadi, distribusi barang, jasa logistik gitu ya. Dan ini memang akan mendorong ya dan menstimulus harga-harga di sektor pangan, industri ya, kemudian juga perdagangan, komoditi-komoditi yang notabene consumer good gitu ya. Inilah yang kemudian akan berpeluang mendorong inflasi ya secara makro gitu. Karena meskipun tidak langsung ke biaya produksi, tetapi sentimen dan juga persepsi masyarakat bahkan pedagang usaha itu juga mendorong harga-harga ya. Itulah yang kemudian mengapa kenaikan ini justru
eh, punya potensi terhadap daya beli masyarakat menengah gitu Hmm. ya. Bayangkan daya belinya itu kemungkinan besar sektor menengah rumah tangga menengah ini juga tentu akan punya peluang ya bermigrasi mengkonsumsi pertalite yang tentu ini juga fenomena itu akan meluas yang kemudian ya subsidi BBM khususnya ya BBM bersubsidi di pertalite ini juga akan konsumsinya akan lebih cepat habis begitu ya karena Betul. akan banyak pengguna dari Pertamax berpindah ke Pertalite. Inilah yang kemudian juga akan menekan fiskal gitu dan akan mempercepat tekanan terhadap fiskal. Mungkin itu sih Mbak. Baik, ya, dan itu terbukti ya, baru beberapa hari Pertamax harganya naik, ini sudah mulai terjadi kelangkaan Pertalite di sejumlah daerah, dan ini yang menunjukkan bahwasannya para pengguna Pertamax nampaknya juga sudah mulai migrasi ke Pertalite dengan kenaikan harga tersebut. Dan kalau kita lihat salah satu yang juga disoroti dalam aksi demonstrasi ini adalah soal pelemahan nilai tukar rupiah. Lantas dari analisis Indef begitu ya, apakah pelemahan rupiah saat ini lebih dipengaruhi faktor global atau ada persoalan fundamental ekonomi domestik yang kemudian ini juga perlu untuk dibenahi? Iya, kalau kita lihat sebenarnya yang justru sekarang dominan gitu ya terhadap pelemahan nilai rupiah meskipun per hari ini kan terus menguat begitu ya di angka 17.700-an ya gitu ya. 17.600-an dari angka 18.000. Artinya apa? Justru yang paling mendominasi itu adalah sentimen pasar domestik, Mbak. Ya, jadi kontribusinya memang tidak kecil itu dan pasar selalu memperhatikan arah kebijakan fiskal ya. Misalnya besarnya kebutuhan pembiayaan APBN, transportasi pengelolaan program-program prioritas yang notabene itu menghabiskan atau menggelontorkan anggaran fiskal yang sangat besar ya. Contohlah katakanlah program MBG, KDMP ya atau juga program-program yang lain yang notabene ini kemudian butuh transparansi pengelolaan program-program prioritas ini ya. Bahkan persepsi terhadap independensi kebijakan moneter juga menjadi pemicunya ya karena market akan melihat juga begitu ya berkaitan dengan sentimen pasar domestik ini. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan investor terhadap aset Indonesia itulah yang kemudian cukup besar. Demikian juga eksternal. Jadi katakanlah sisi eksternal juga iya gitu ya karena perang, kemudian harga energi naik dan investor juga tentu mengurangi exposure ya terhadap negara berkembang sehingga cenderung mereka apalagi misalnya The Fed menaikkan suku bunga yang jauh lebih menarik begitu ya bondnya ya US Treasury-nya sehingga banyak orang berbondong-bondong untuk menyimpan uangnya di dolar Ya, begitu. Nah oke. untuk itu maka tentu menjadi concern begitu ya pelemahan rupiah itu bukan semata-mata dari faktor eksternal tapi juga mencerminkan pentingnya menjaga kredibilitas di kebijakan ekonomi domestik gitu Mbak. Baik, jadi ini bisa dikatakan bahwa dominan ini dipengaruhi oleh faktor domestik terkait dengan pelemahan nilai rupiah tersebut. Baik, dan selain itu Pak Rizal sebagian BEM dalam tuntutan yang sudah dirilis ini meminta juga penghentian program populis seperti MBG dan juga Koperasi Desa Merah Putih. Apakah kemudian program-program ini memang perlu dihentikan atau sebenarnya hanya perlu diperbaiki tata kelolanya? Ya saya berpandangan ini tidak perlu diberhentikan secara total ya, tetapi perlu dievaluasi secara menyeluruh. Jadi program pemberian makanan bergizi ini memiliki memang dampak positif ya ketika kualitas sumber daya manusia, penurunan stunting, katakanlah peningkatan kualitas pendidikan dan juga produktivitas tenaga kerja di masa depan. Saya kira meskipun ya tidak bisa kita mendapatkan value atau nilai tambahnya di jangka pendek, ini akan jangka panjang. Nah, oleh karena itu manfaat jangka panjangnya cukup besar ya di dalam pelaksanaan ya terkait dengan sasaran yang tepat begitu ya apalagi kita menyiapkan SDM di Indonesia Maju 2045. Nah, namun yang perlu kita perhatikan adalah
ya apalagi misalnya sudah bukan hanya dugaan ya, terbukti katakanlah ketua MBG sebelumnya, BGN sebelumnya dan juga wakilnya masuk gitu ya kaitan dengan moral hazard, maka ini kemudian menyuguhkan atau juga menekan agar persoalannya itu ditata kelola gitu ya. Jadi tata kelola inilah saya kira menjadi kunci gitu ya, dan ini tentu masalah utama ya, bukan pada konsep program ya, tapi tadi desain, implementasi dan pengawasannya. Untuk itu maka pemerintah perlu memperkuat saya kira perbaikan dan juga penguatan di tata kelola ya, tidak hanya dari pengadaannya tapi juga audit yang real time ya, transparansi rantai pasoknya ya, evaluasi berbasis kinerja dan juga memperbaiki targeting penerima manfaat saya kira ya. Jadi efisiensi dalam pengelolaan fiskal juga perlu ditingkatkan ya, tanpa mengorbankan tujuan sosial program ini. Ya. Artinya MBG ya, program ini ya tentu harus dievaluasi di mana lokasinya, seperti apa tata kelolanya, itu yang perlu dilakukan. Oke, Pak Sehingga Rizal. tentu Ya, Pak Rizal. Jadi dari ya, sekian banyak tuntutan yang ada berkaitan dengan ekonomi, mana kemudian yang sebenarnya paling krusial untuk segera ditanggapi pemerintah dan diambil tindakan? Dan kemudian apa rekomendasi cara yang bisa digunakan pemerintah untuk menuntaskan hal itu? ya Pak, yang pasti prioritas paling mendesak itu adalah menjaga daya beli masyarakat ya, dan juga memulihkan kepercayaan terhadap kebijakan ekonomi, baik itu fiskalnya maupun moneternya, karena ini berkaitan dengan market ya. Jadi Bank Indonesia sudah melakukan upaya meningkatkan katakanlah suku bunga ya, agar penguatan nilai rupiah cepat, dan sampai sekarang juga cukup baik begitu ya penguatannya. Tapi tentu juga kebijakan fiskal, kredibilitas fiskal ini juga menjadi kuncinya. Artinya lebih dari 50%, 53 ya persen terhadap PDB Indonesia itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga kita itu ditopang oleh hampir 80% itu oleh rumah tangga menengah dan miskin gitu ya, atau di bawah menengah. Nah, ketika daya beli melemah, maka akibatnya akan akibat dari kenaikan harga, suku bunga tinggi tadi, dan juga ketidakpastian ekonomi. Artinya sekarang itu khusus untuk kelas menengah, katakanlah dua kebijakan yang menekan mereka, kenaikan suku bunga yang kemudian mempengaruhi kredit mereka, baik itu ke kredit rumah misalnya, atau kendaraan ataupun kredit yang lain. Tapi sisi lain juga tentu menekan biaya living cost-nya gitu ya. Dan ini tentu akan memperlambat konsumsi, yang secara langsung juga akan menekan pertumbuhan ekonomi, investasi, plus juga penyerapan tenaga kerja. Jadi ada 3 langkah utama yang harus segera dilakukan pemerintah, yaitu menjaga stabilitas harga melalui pengendalian inflasi pangan maupun energi. Tentu yang penting adalah bagaimana menjaga distribusi logistik nasionalnya. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas APBN melalui efisiensi belanja yang tidak produktif dan mengalokasikan anggaran lebih besar pada sektor yang memiliki efek pengganda tinggi terhadap ekonomi, baik jangka pendek maupun untuk jangka menengah ya, alih-alih untuk jangka panjang. Yang ketiga tentu memperkuat kepercayaan investor dengan menjaga kredibilitas dan disiplin fiskal, konsisten atas kebijakan dan kepastian regulasi ya, sehingga stabilisasi rupiah, investasi dan penciptaan lapangan kerja juga dapat pulih. Nah, untuk itu maka saya melihat tuntutan mahasiswa ini seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman ya, tetapi justru early warning system ya, karena masyarakat menginginkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi secara capaian statistiknya, tapi juga bisa dirasakan secara langsung kesejahteraan oleh masyarakat secara nyata. Tentu di daya beli ya, menghadirkan tata kelola APBN yang lebih akuntabel dan tentu berorientasi pada perbaikan produktivitas masyarakat maupun ekonomi. Baik, terima kasih atas analisa dan juga wawasannya Pak Rizal Taufikur Rahman, Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Indef. Selamat kembali beraktivitas dan salam sehat Pak Rizal. Terima kasih. Sama-sama.